Maida Huratul Ain, CGP 7 Kabupaten Brebes. Perkenankan saya memaparkan terkait koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mengarahkan mereka mengendalikan diri dalam setiap tindakan. Kemudian, mengenali setiap tindakan positif yang dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik, bukan dari adanya paksaan, penghargaan, atau hukuman. Perilaku manusia didasarkan atas 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Diharapkan siswa kita itu mempunyai motivasi perilaku berdasarkan dari diri sendiri. Mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karena itu, guru diharapkan menghindari hukuman atau penghargaan yang bersifat umum, namun diperbolehkan melakukan penghargaan yang sifatnya khusus atau individu. Posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru yang pertama adalah penghukum, pemberi rasa salah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Dari kelima posisi kontrol, guru diharapkan menjadi seorang manajer. Seorang manajer, guru mengajak murid berdiskusi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid ramah akan salah. Kemudian mengenali kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dengan cara yang positif, dan mempertanggungjawabkan masalah sehingga dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian membuat keyakinan kelas ataupun sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan bersama meyakini dan menyepakati nilai antara guru dan murid. Keyakinan kelas dapat berupa pernyataan terkait nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian segitiga restitusi. Guru dengan posisi kontrol manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berikut adalah 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, guna mewujudkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter kuat. Berikut adalah koneksi antar materi. Budaya positif terhadap filosofi KHD, budaya positif terhadap nilai dan peran guru penggerak. Yang berikutnya adalah budaya positif dengan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah terwujudnya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Budaya positif dapat terwujud apabila seseorang memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya mandiri, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dari tercerminnya peran guru penggerak di sekolah dalam mendorong kolaborasi semua warga sekolah, keyakinan yang disepakati sebagai tujuan bersama.
Budaya positif diharapkan terwujud sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terciptanya sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Mewujudkan visi tersebut perlu dilakukan dengan membuat prakarsa perubahan dan membuat tahapan bagja sebagai pendekatan inquiry apresiatif yang digunakan. Berikut sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul. Yang pertama terkait disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi meliputi 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan. Saat menggunakan restitusi, terdapat hal yang menarik, yaitu berselancar dengan kepolosan alur pikirnya siswa dan kebutuhan dasar murid yang cukup sederhana. Yang di luar dugaan ternyata beberapa dari mereka harus hidup dengan keterbatasan, yang mungkin sebagian orang dewasa belum tentu menjalani, sedangkan mereka harus menjalani. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu mengendalikan emosi saya ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Saya mencoba memposisikan diri saya berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul berdasarkan kebutuhan dasar serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya yang positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Dalam melakukan posisi kontrol manajer, terkadang tindakan saya itu berbenturan dengan guru senior yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling jitu dalam membentuk budaya disiplin sekolah saat ini. Sehingga saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan posisi diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahan yang win-win solution dan mengembalikan posisi mereka ke dalam kelompoknya. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik yang sudah di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang dibangun bersama dengan murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, menuju posisi kontrol seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang. Sebelumnya saya pernah menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya. Walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan pada perubahan tindakannya murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol manajer dan saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah menggunakan langkah-langkah dalam konsep segitiga restitusi, tetapi tidak mengetahui nama konsep tersebut. Mungkin langkahnya juga tidak utuh. Saya menciptakan lingkungan yang ramah salah terhadap murid-murid saya. Saya bertanya alasan dia melakukan hal tersebut dan memberikan gambaran solusi, serta memberikan kesempatan mereka untuk memperbaikinya. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang lain menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi yang baik antar sesama warga sekolah dalam menciptakan keteladanan dan konsistensi sistem positif serta sarana prasarana sekolah. Kolaborasi warga sekolah dalam mewujudkan nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana prasarana sekolah sangat menunjang terwujudnya sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.